berinteraksi dengan teman-teman kita, mungkin kita mendapatkan beberapa reaksi yang berbeda-beda, ya. Ada yang cepat menanggapi, ada yang cepat bereaksi, ada yang pelan-pelan baru dia menyampaikan pandangannya. Ada juga yang mengamati dulu beberapa saat baru dia menanggapi dengan ungkapan-ungkapan yang pas dan tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita akan membahas mengenai sifat dan perilaku manusia. Nah, ini adalah hal yang menarik. Mengapa ini menarik? Itu karena kita memang orang-orang yang mempunyai sifat dasar kita, atau kita juga punya temperamen kita, ataupun kita punya, katakanlah, karakter. Mungkin kita kadang-kadang ingin tahu apa sih beda temperamen dengan karakter atau dengan sifat atau kepribadian. Kita akan coba lihat sendiri perbedaan-perbedaan itu secara gamblang saja ya. Kita tidak akan bahas secara detail sekarang, tapi kita akan tahu bahwa ada orang-orang yang tipenya itu tipe bos. Tipe bos. Ada tipe dikotomi. Bos itu adalah tipe yang suka memerintah, suka memegang kendali, suka dia mengatur dan buat keputusan. Nah, lawannya adalah tipe pengikut atau follower. Nah, tipe pengikut ini dia siap untuk ikut apapun dikatakan oleh yang bos ini. Tentunya dia happy dengan itu, ya. Dia happy untuk tidak membuat keputusan. Dia ikut saja sebagian dari apa yang dia sukai. Nah, tipe bos, tipe pengikut. Ada juga disebut dengan tipe A dan tipe B. Tipe A itu ada tipe yang serupa dengan bos itu. Jadi tipe yang ingin cepat, rasa kusuk, tegas, bisa membuat keputusan dengan cepat, orangnya juga berani istilahnya menabrak tembok. Artinya dia berani ambil risiko yang tidak mampu dilakukan orang lain. Nah, tipe A ini biasanya memang tipe-tipe yang bisa menjadi ujung tombak, ya. Yang berikutnya tipe B. Nah, ini tipenya yang kalem, tenang, berusaha untuk melihat sesuatu secara lebih komprehensif, ya kan? Nah, tipe ini biasanya juga sering tidak mudah membuat keputusan. Dia mengandalkan tipe A untuk mengambil keputusan. Nah, tipe A dan tipe B ini dikotomi terhadap sifat dasar manusia. Jadi tipe A dan B. Nah, menurut penelitian, tipe A ini karena memang sifatnya ingin cepat, biasanya tidak sabaran. Nah, itu agak cenderung lebih rentan terhadap sakit jantung. Jadi mungkin kalau Anda memang tipenya A, nah ketika Anda di-assess tipenya A, ya Anda harus mencoba mencermati hal itu. Nah, berikutnya adalah yang digagas oleh Profesor William Moulton Marston. Ya, dia menggagas mengenai 4 jenis orang yang dibagi-bagi ke dalam beberapa kekhasan, yaitu dia nyebutnya dengan DISC atau DISC atau DISC. Kepanjangan dari DISC tersebut atau DISC itu adalah D untuk dominan, ya, I atau A itu influential, lalu S untuk steady, dan C untuk compliant. D dominan artinya sejenis dengan orang kolerik, tegas, cepat, ya, tidak sabaran, tapi hasil yang penting, cara, ya, whatever, ya. Berikutnya ada I atau I, influential. Kan influential dia lebih suka menggunakan kemampuan verbalnya untuk meyakinkan orang lain, ya. Jadi tetap tipe 2 ini adalah yang D dan I itu kalau disebut dengan extrovert atau introvert, ini adalah extrovert, ya, extrovert. Nah, yang berikutnya S itu steady. Steady itu tetap mapan, tidak terganggu. Itu artinya introvert dan dia fokus pada tugas yang dia lakukan. Steady itu fokusnya pada tugas. Tipenya adalah bagaimana saya menyelesaikan tugas ini. Saya tidak perlu banyak bicara, yang penting banyak bekerja.
Dan terakhir adalah C atau C, itu ada compliant. Compliant itu comply, sesuai, patuh ya. Jadi compliant ini adalah patuh pada aturan. Nah, ini orang mungkin dia ada di antara salah satu kecenderungan dari DISC. Dia bisa seorang D, dia bisa seorang I, bisa seorang S, bisa seorang C. Penting kita orang C, orang S, orang C, orang D. Tetapi dalam banyak kasus ternyata yang dominan itu ada biasanya dua, ya. Misalnya D ya dengan I, gitu kan. Udah dia tegas sebagai banyak bicara juga, gitu kan. Atau dia bisa juga seorang S-nya tinggi, C-nya lebih rendah, atau C-nya tinggi, S-nya lebih rendah. Jadi kontrasnya seperti itu. Biasanya jarang seorang yang D-nya tinggi, C-nya tinggi, jarang. Kenapa? Karena orang yang dominan biasanya tetap bukan orang yang betul-betul mematuhi sistem dan aturan yang ada. Orang D biasanya berani ambil risiko, bahkan kalau perlu dia sedikitlah menyiasati aturan kalau bukan melanggar aturan. Nah, itu DISC atau DISC ya, dari Profesor William Moulton Marston. Dan sebagian kita mungkin sudah pernah di-assess menggunakan DISC. Pembagian manusia juga ada digagas oleh Charles Handy. Charles Handy ini seorang Irish ya, atau seorang berasal dari Irlandia yang mencoba melihat karakter orang, sifat orang itu berdasarkan apa yang dia lihat awalnya, karena dia bekerja di beberapa perusahaan yang berbeda selama hidupnya, dan di situ dia banyak belajar mengamati karakter tiap orang. Dan Charles Handy ini menggunakan sebagai simbolnya itu adalah mitologi Yunani, nama-nama dewa. Nama-nama dewa itu akan mencerminkan karakter dasar seseorang. Nah, dia meyakini adalah DNA seseorang, artinya yang melekat seperti temperamen itu ada pada dirinya, dan itu tidak mudah berubah ya. Dia menyebutnya yang pertama adalah orang yang tadi kalau saya sebut pertama awal, yang biasanya tegas, biasa terbuka dan mampu ambil risiko, adalah dia sebutnya Zeus. Zeus sendiri di mitologi Yunani adalah rajanya dewa-dewa, sehingga raja dewa-dewa itu berarti dia mampu membuat keputusan yang cepat, berani ambil risiko, dan tidak takut apapun ya. Dia tidak suka kalah, karena itu dia akan berusaha sekuat tenaga agar menang. Seorang Zeus. Lawan dalam artian yang kontras dengan dia adalah seorang Apollo. Dewa Apollo itu dewa kerapihan, kebersihan, dewa yang suatu yang tertata rapi, sistem, suatu yang terjaga, outflow inflow-nya. Jadi seorang Apollo itu mendahulukan sesuatu itu rapi, terjadi sesuai dengan sistem, aturan, dan juga sesuai dengan satu langkah-langkah yang sudah tertata. Nah, itu seorang Apollo. Dewa berikutnya adalah Athena. Athena ini dewi. Jadi kalau sebut dewa-dewa ya ini dewinya. Athena ini ada dewi perang, dewi petualangan. Sesungguhnya dia cocok seperti S yang steady tadi, fokus pada kerjaan. Ya, Dewi Athena juga fokusnya pada penyelesaian tugas, kerjaan, ambil risiko yang diperhitungkan bisa dikelola. Jadi beda, kalau Zeus berani ambil risiko yang sangat tinggi yang tidak bisa dikelola mungkin oleh banyak orang, tapi dia ambil risiko itu. Kalau Dewi Athena ini, dia akan ambil risiko yang bisa diperhitungkan berhasil. Jadi orang mengatakan itu adalah risiko yang bisa manageable ya. Jadi semuanya bukan berarti tidak ambil risiko, tapi risikonya yang realistis lah. Ini seorang Athena. Athena nggak penting dia dilihat orang sebagai orang yang hebat. Yang penting bagi dia pekerjaannya selesai. Ya, itu keutamaan dari seorang Athena. Nah, itu 3 orang kita, Zeus, Apollo, Athena. Nah, berikutnya adalah yang terakhir tipologi dari Charles Handy itu adalah Dionysus. Dionysus ini ada dewa pesta, dewa eksistensi diri, dewa yang meyakini bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dia, ya. Dionysus ini biasanya orang yang ahli, dia super di bidangnya,
karena dia super, dia nggak terlalu penting disukai orang atau tidak, karena dia justru yang dibutuhkan orang, Dionysus ini. Nah, ini ada di antara kita yang seperti itu. Nah, itu yang kalau kita lihat dari kacamata Charles Henry. Baik teman-teman, itu adalah beberapa gambaran ringkas saja tentang sedikit memahami perbedaan-perbedaan manusia dan mengapa itu berbeda, karena memang kita lihat dari hasil penelitian itu ada yang melihatnya dari kacamata perilakunya, melihat dari kacamata cara dia buat keputusan, melihat dari kacamata temperamen atau sesuatu yang ada dalam dirinya dari sejak lahir. Jadi jangan kaget kalau kita juga melihat anak kita atau anak dari orang tuanya itu biasanya akan menyerupai orang tuanya, baik dalam hal yang fisikal ataupun juga yang non fisikal ya, dari cara bicara, dari perasaan yang memandang sesuatu dan sebagainya, yang memang itu adalah menyamai atau menyerupai orang tua. Demikian, jadi semuanya berbeda, ada yang lebih logis, ada yang lebih pakai perasaan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang lebih tegas, ada yang lebih tenang, ada yang memikirkan sesuatu secara detail, ada yang memperkirakan saja. Jadi itu perbedaan yang memang harus kita lihat sebagai satu kekayaan informasi agar kita bisa mendapatkan manfaatnya, ya, mengoptimalkan potensi kita di dalam orang lain dan juga itu menghindari konflik yang tidak perlu. Demikian, sampai ketemu pada seri berikutnya, kita bahas satu persatu ya perbedaan itu dan memahami karakter setiap orang. Demikian, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.